Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban untuk salat subuh secara berjamaah, dan juga kewajiban untuk talabul ilm, kewajiban untuk belajar ilmu agama. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah kelak. Nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepada kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia sudah mengamalkan ataukah belum? Walhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan untuk menjadi para penuntut ilmu. Ini nikmat yang sangat besar. Tapi jangan kita merasa cukup dengannya sampai kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nikmat harta yang telah Allah berikan kepada kita, ini pun nanti akan ada pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah kelak. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Nikmat anggota badan yang telah Allah berikan kepada kita, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa kita gunakan. Nikmat umur yang telah Allah berikan kepada kita juga akan ada pertanggungjawabannya untuk apa kita habiskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah kelak sampai ditanya yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kemudian yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia amalkan dengan ilmunya itu. Yang ketiga ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, nikmat anggota badan, untuk apa dia pergunakan. Walhamdulillah, Allah berikan kepada kita 4 nikmat tersebut sekaligus. Nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat anggota badan. Maka marilah kita gunakan semuanya itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hisab kita di akhirat kelak pun akan mudah
dan bahkan nikmat tersebut tadi akan semakin membuat kita diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masih membahas terkait dengan doa dan juga takdir, dan dua hal ini tidak saling menafikan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan wahina idin fad-du'a'u min aqwal asbab wa idza qaddara wuqu'ul mad'u bihi bid-du'a lam yasih ay yuqal la fa'idata fid du'a kama la yuqal la fa'idata fil akli wasyurbi wa jami'il harakat wal a'mal. Maka doa itu adalah merupakan sebab yang paling kuat dari sebab terjadinya sesuatu. Apabila terjadi sesuatu yang diminta dalam doa, ya, telah ditakdirkan terjadinya sesuatu yang diminta dalam doa, maka tidak benar ketika dikatakan tidak ada faidah dalam doa. Sebagaimana tidak boleh dikatakan tidak ada faidah dalam makan dan minum dan semua gerak-gerik yang kita lakukan dan perbuatan yang kita lakukan. Walaysa syai'un minal asbab anfa'u minad du'a wala ablaghu fi husulil matlub. Tidak ada sesuatu pun dari sebab-sebab yang ada itu yang lebih bermanfaat daripada doa dan lebih bisa mengena di dalam tercapainya apa yang diminta. Justru doa itu adalah merupakan sebab yang paling kuat, sebab yang paling bermanfaat, yakni di dalam terjadinya sesuatu. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwamu bihadha as-sabab wa syurudihi wa adabihi min ghairihim. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah umat yang paling mengenal, umat yang paling tahu tentang Allah dan juga Rasulnya. Mereka adalah umat yang paling faham agamanya. Mereka itu melakukan sebab ini, yakni sebab doa. Ketika ingin melakukan sesuatu, mereka berdoa. Dan mereka menganggap doa ini adalah sebagai sebab yang paling kuat untuk bisa terwujudnya sesuatu. Mereka melakukan sebab-sebabnya, mereka melakukan syarat-syaratnya, mereka melakukan adab-adabnya. Mereka lebih tahu tentang hal itu daripada selain mereka. Semisal contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwihi wa kana a'zama jundihi wa kana yaqulu lis-sahabah lastum tunsaruna bikathrah wa innama tunsaruna minas sama. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meminta pertolongan dengan doa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Beliau minta tolong kepada Allah dengan berdoa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan bahkan beliau menganggap doa itu adalah merupakan tentara yang paling besar dari tentara yang akan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lain, lastum tunsaruna bikathrah, kalian tidaklah ditolong dengan jumlah banyaknya kalian. Wa innama tunsaruna minas sama, tidak lain kalian itu ditolong dari langit. Bukan semata-mata yakni karena kekuatan jumlah pasukan persenjataan, bukan. Tapi kemenangan itu tidak lain adalah karena sebab doa yang Allah kabulkan sehingga kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Kalau berbicara tentang jumlah, tentunya antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu dalam perang Badar
sama sekali tidak seimbang. Sebagaimana kita tahu, dalam perang Badar ini kaum muslimin hanyalah berjumlah sekitar 300 orang dengan senjata ala kadarnya. Karena mereka memang tidak ada rencana untuk perang. Rencananya adalah untuk apa? Menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Bukan untuk perang. Rasul SAW mengajak para sahabat menuju ke Badar untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dan yang di sini perlu kita garis bawahi, menghadang ini bukan untuk merampok sebagaimana tuduhan orang-orang liberal. Tapi menghadang ini adalah untuk mengambil kembali hak yang telah dirampas oleh musyrikin Quraisy. Sebagaimana kita tahu kaum muslimin ini hijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan harta bendanya mereka. Mereka ibaratnya itu hanyalah membawa pakaian di badan saja, ditinggalkan semua hartanya. Kemudian harta mereka itu dijarah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Entah itu kain sutranya, entah itu permadaninya, entah itu kulit-kulit yang telah mereka kumpulkan, harta benda yang mereka miliki di Mekah ditinggalkan begitu saja dan dijarah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian dibawa oleh kafilah dagangnya Abu Sufyan untuk diperjualbelikan ke negeri lain. Tidak ada salahnya kaum muslimin menghadang kafilah dagang tersebut untuk mengambil kembali haknya. Sehingga tidak ada rencana untuk berperang. Rencananya hanyalah untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan sebagai bentuk mengambil kembali haknya kaum muslimin yang telah dirampas oleh mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Sehingga ya diperkirakan dengan jumlah 300 orang sudah cukup. Karena namanya kafilah dagang kan nggak lebih dari 100. Jumlahnya sudah cukup. Senjatanya pun ala kadarnya, tapi ternyata berita itu bocor sampai ke telinga pimpinan orang-orang yakni musyrikin Quraisy ketika itu Abu Jahal yang memimpinnya. Kemudian dikirimkan yakni 1000 pasukan dengan senjata lengkap, pasukan siap perang, pasukan yang terlatih, artileri perang betul-betul memang ini. Enggak seimbang. Tapi Allah berikan kemenangan dengan sebab apa? Doa. Doa yang Rasul panjatkan, Allah pun mengabulkan. Dengan sebab itulah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sehingga sebab yang terbesar dari sebab Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin itu adalah dengan sebab doa. Bukan kekuatan, bukan persenjataan, bukan personil yang banyak, bukan. Tapi sebab yang terkuat adalah doa. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, lastum tunsaruna bikathrah wa innama tunsaruna minas sama. Kalian tidaklah ditolong karena sebab yakni banyaknya pasukan, tapi kalian ditolong dengan sebab doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah. Allah pun turunkan pertolongan dari langit. Wa kana yaqul, dan beliau yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sesungguhnya aku yakni sama sekali tidak ada ambisi untuk dikabulkan doa, tapi aku sangat berambisi untuk terus berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau aku telah diberikan ilham untuk berdoa, maka pasti pengabulan doa akan menyertainya. Ini ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian salah seorang penyair, beliau mengambil kesimpulan dari ucapannya Umar bin Khattab tadi ini, sehingga membuat bait syair dengan mengatakan, lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwattani at-talaba. Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwattani at-talaba. Jikalau seandainya engkau tidak menginginkan yakni aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan apa yang aku cari dari kemurahan tanganmu, maka engkau tidak akan menjadikan aku itu terbiasa untuk meminta. Ketika Allah memberikan kepada seorang hamba ilham untuk meminta kepadanya, untuk berdoa kepadanya, maka hal ini adalah merupakan pertanda
Allah akan mengabulkan keinginannya. Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini mirip dengan ucapan dari Umar bin Khattab tadi, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'hu. Aku tidak berambisi menginginkan dikabulkannya keinginanku, tapi aku sangat berambisi, aku sangat berkeinginan untuk terus-menerus berdoa. Kalau aku diilhamkan untuk terus-menerus berdoa, maka yakinlah bahwasanya pengabulannya itu akan menyertainya. Faman ulhimad du'a faqad urida bihil ijabah. Barang siapa yang diilhamkan kepadanya untuk terus-menerus berdoa, maka sungguh berarti diinginkan baginya untuk dikabulkan apa yang diinginkannya, apa yang diminta dalam doanya itu. Fa inna Allah subhanahu yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Rabb kalian telah menyerukan, Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan menjawab doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini surat Ghafir ayat yang ke-60. Perhatikan di ayat yang mulia ini ada perintah untuk berdoa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, janji Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian yang ketiga, di sini ada pelajaran ancaman bagi mereka orang-orang yang sombong. Siapa mereka orang-orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh pertolongan dari Allah, sehingga tidak mau berdoa. Ya. Kemudian selanjutnya juga Allah mengancam mereka, yakni dengan neraka jahanam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab setiap doa orang yang berdoa kepadaku, falyastajibuli, tapi syaratnya hendaklah mereka menjawab seruanku, wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan-jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ayat ini perlu difahami dengan pemahaman yang benar agar supaya seorang itu akidahnya tidak rusak. Di sini kedekatan Allah dengan hambanya bukan kedekatan dalam hal zat, tapi kedekatan dalam hal pengabulan doa. Karena konteksnya di sini konteks terkait dengan apa? Pengabulan doa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakan aku itu dekat. Sekali lagi, dekat di sini dekat, kedekatan bukan dalam hal zat. Karena zatnya Allah kita yakini ala wartafa'a istawa 'alal 'arsy. Ini zatnya Allah. Zatnya Allah itu tinggi dan berada di atas, beristiwa di atas arsy. Ini yang harus kita yakini, akidah yang harus kita miliki. Adapun ketika ada ayat yang menyatakan Allah bersama kalian, Allah bersama mereka, Allah dekat denganmu, maka ini kedekatan ini melihat konteks ayatnya itu bagaimana. Di sini konteksnya adalah konteks dikabulkannya doa, sehingga kedekatan maksudnya pengabulan doa dari Allah itu dekat. Ya. Demikian pula di ayat yang lain,
Semisal contoh, wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan hambanya, sekali lagi bukan kebersamaan dalam hal zat. Karena zatnya Allah itu adalah ala wartafa'a istawa 'alal 'arsy. Tapi kebersamaan di situ adalah kebersamaan dalam hal pertolongan, kebersamaan dalam hal penjagaan. Dan yang semisal dengannya dari ayat-ayat yang terkait dengan hal ini, tentunya kita harus fahami dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai ketika melihat ayat yang semisal ini, kemudian dia menyimpulkan berarti Allah di mana-mana, Allah dekat dengan kita. Ya, ini kan pemahaman yang keliru. Sehingga pastikan kita lihat konteks ayatnya bagaimana. Di sini kedekatan adalah kedekatan dalam hal pengabulan doa. Ya, kedekatan dalam hal pendengaran. Kedekatan dalam hal ilmunya Allah. Allah mengetahui. Yani permintaan hambanya. Allah mendengar seruan hambanya. Allah melihat. Yani hajat dari hambanya. Allah pun akan mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pahami bersama terkait dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Ya. Kemudian ketika seorang menginginkan doanya dikabulkan, harus terpenuhi padanya syarat. Sehingga dikatakan falyastajibuli wal yu'minu bi. Secara global ada dua syarat dikabulkannya doa yang disebutkan di surat Al-Baqarah 186, falyastajibuli. Ini syarat yang pertama. Hendaklah dia menjawab. Hendaklah dia menjawab seruanku, memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Dua syarat ini harus terpenuhi. Bagaimana mungkin seorang ingin dikabulkan doa kalau perintahnya Allah saja tidak ditunaikan? Bagaimana mungkin seorang itu akan dikabulkan doa kalau larangannya Allah saja tidak ditinggalkan? Semisal contoh, Allah melarang hamba-hambanya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Meskipun dia doa sampai jungkir balik pun Allah tidak akan kabulkan doanya, karena dia belum memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seorang akan dikabulkan doa sementara dia ada keraguan dalam hatinya terkait dengan maha kuasanya Allah? Dia belum beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Sehingga dua syarat ini harus terpenuhi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka akan mendapatkan bimbingan jalan kebenaran. Ini surat Al-Baqarah 186. Wa fi sunani Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah pun akan murka kepadanya. Ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau ada orang yang mungkin suka meminta kepada kita, lama-lama kita akan apa? Bosan. Dikit-dikit donasi, dikit-dikit donasi. Lama-lama akan apa? Bosan. Tapi Allah tidak akan bosan. Semakin sering seorang hamba meminta kepadanya, Allah akan semakin cinta. Tapi kalau kita kan ada orang yang terus minta kepada kita, minta tolong bantu kepada kita, katakan bosan, kita akan berusaha menyingkir dari orang itu. Karena memang kita sifatnya seperti itu. Tapi kalau Allah justru semakin sering diminta, Allah akan semakin cinta dengan hamba itu. Berarti hamba itu benar-benar merasa butuh kepadanya, Allah semakin cinta. Sehingga justru Allah akan murka dengan orang-orang yang tidak mau meminta. Tadi dikatakan di ayat yang kita sebutkan di surat Ghafir tadi ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dia enggak mau minta kepada Allah, bukan cuma Allah murka, tapi Allah mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Wa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Wa idza radiya ar-rabb subhanahu wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Dari apa yang kita sampaikan tadi, dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Hadis tadi ya, ini menunjukkan bahwasanya ridhanya Allah itu ada pada permintaan kepadanya dan mentaatinya. Allah akan ridha dengan orang yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya dan taat kepadanya. Allah akan ridha.
Wa idza radiya Rabbu, dan apabila Rabb Allah Rabbul Alamin ridha, ya, fa kullu khairin fi ridhahi, maka setiap kebaikan itu ada pada keridhaannya. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi, sebagaimana setiap bala dan musibah itu datang, setiap bala dan musibah itu ada pada kemurkaannya. Sebab datangnya musibah dan bala itu karena Allah murka dengan seorang hamba. Kenapa Allah murka? Salah satunya adalah karena mereka tidak membutuhkan Allah, mereka tidak mau minta, tidak mau doa kepada Allah, tidak mentaati perintahnya Allah. Kita lanjutkan. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd atharan ana Allah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam kitabnya Az-Zuhd suatu athar, ya, tapi menyebutkan terkait dengan firman Allah. Aku adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain aku. Ini mungkin hadis qudsi barangkali, ya. Aku adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain aku. Apabila aku ridha, aku pun akan memberikan keberkahan. Dan keberkahanku tidaklah ada akhirnya, tidaklah ada ujungnya. Ketika Allah memberkahi sesuatu, maka keberkahan itu terus melimpah dan tidak pernah akan putus. Wa idza ghadibtu la'antu, kalau aku murka, aku pun akan melaknat. Dan laknatku akan bisa mencapai sampai 7 turunan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dari apa yang kita sampaikan tadi, kita mengetahui bahwasanya penting bagi kita setiap hamba untuk senantiasa merasa butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Jangan pernah kita merasa bosan untuk berdoa, karena sungguh doa adalah sebab yang paling kuat dari sebab terjadinya sesuatu. Ketika kita menginginkan sesuatu, minta kepada Allah dalam doa kita. Jangan merasa malu untuk meminta. Jangan kita pernah merasa cukup. Jangan pernah kita merasa tidak butuh kepada Allah. Tapi apapun, bahkan meskipun itu kita minta perkara-perkara yang remeh sekalipun, minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Kita lanjutkan. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. Dan sungguh akal, demikian pula nakal itu adalah dalil-dalil syariat, penukilan dalil syariat, fitrah, serta pengalaman-pengalaman dari umat-umat yang sebelumnya sesuai dengan perbedaan jenisnya mereka, perbedaan agamanya mereka, perbedaan keyakinannya mereka dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, dan mencari keridhaannya, berbuat baik, ya, berbakti dan juga berbuat ihsan kepada makhluknya. Ini termasuk di antara sebab yang terbesar dari sebab yang akan mendatangkan setiap kebaikan. Semakin seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhanya, berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada makhluk, ini termasuk di antara sebab yang akan mendatangkan setiap kebaikan. Ya, ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Kalau seorang suka berbuat baik, maka kebaikan yang dilakukan tersebut adalah merupakan sebab Allah pun akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Wa addaduha min akbaril asbab al-jalibah likulli syarr famastujlibat ni'amullah wastudfi'at niqmatun bimithli ta'atihi wa taqarrub ilaihi wal ihsan ila khalqihi. Dan yang sebaliknya, di antara sebab-sebab yang akan bisa menarik kepada setiap kejelekan,
adalah ketika seorang berbuat kejelekan. Ketika seorang banyak melakukan kejelekan, Allah pun akan menimpakan kepadanya kejelekan. Famastujlibat ni'amullah wastudfi'at niqamahu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsani ila khalqihi. Dan tidaklah ada sesuatu yang bisa mendatangkan nikmat Allah dan juga menolak nikmah. Kalau nikmat itu kebaikan, nikmah itu kemurkaan. Perhatikan ya, jangan sampai keliru huruf ain dengan huruf qaf. Kalau nikmah adalah kebaikan, kalau nikmah adalah kemurkaan. Sehingga jangan berdalam-dalam mengatakan ain sampai keliru nikmah. Ini semuanya nikmat dari Allah. Akhirnya berbeda artinya. Nikmah dengan huruf ain ini kebaikan. Kalau nikmah adalah keburukan, kemurkaan dari Allah. Famastujlibat ni'amullah wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi. Tidaklah ada yang mendatangkan nikmat dari Allah dan menolak kemurkaannya yang semisal ketaatan kepadanya dan taqarrub, pendekatan diri kepadanya, serta perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada makhluknya. Inilah di antara sebab yang terbesar dari sebab Allah memberikan kenikmatan. Allah mencegah seorang dari kemurkaan, yakni sebab ketaatan, taqarrub, dan perbuatan ihsan. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. Dan sungguh Allah mengiringkan terjadinya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat dan terjadinya kejelekan-kejelekan dunia maupun akhirat dalam kitabnya, yakni sesuai dengan perbuatan-perbuatan hamba. Semakin hamba berbuat baik, Allah pun akan memberikan kebaikan kepadanya dunia maupun akhirat. Semakin seorang hamba melakukan kejelekan-kejelekan, Allah pun akan menimpakan kepadanya kejelekan pula dunia maupun akhirat. Tartibal jaza ala syarti wal ma'lul ala al-illah wal musabbab ala sabab. Sebagaimana Allah mengiringkan antara balasan dengan syarat-syaratnya. Allah mengiringkan antara kejadian dengan alasan-alasannya. Allah mengiringkan antara sebab dengan akibatnya. Seorang melakukan sesuatu, Allah pun akan membalas dengan sesuatu yang semisal. Seorang berbuat baik, Allah pun akan membalas dengan kebaikan. Sebaliknya, seorang berbuat jelek, Allah pun akan membalas dengan kejelekan. Wa hadza fil Qur'an yazidu ala 1000 mawdi'. Pembahasan ini dalam Al-Qur'an ini lebih dari 100 tempat, lebih dari 1000 tempat. Mohon maaf. Wa hadza fil Qur'an yazidu ala 1000 mawdi'. Pembahasan ini dalam Al-Qur'an itu disebutkan lebih dari 1000 tempat. Fataratan yurattibul hukm al-khabari al-kauni wal amri syar'i 'ala al-wasf al-munasib lahu. Dan terkadang Allah mengiringkan antara hukum khabari yang kauni, yakni hukum alam. Allah mengiringkan antara hukum alam dengan perintah syar'i, dengan sifat yang sesuai dengannya. Kaqaulihi ta'ala, semisal contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan ketika mereka berbuat sombong, ya, dari apa yang kami larang dia darinya, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, mereka sombong. Gak apa-apalah saya berbuat kejahatan, tidak ada orang yang bisa memberikan kepada saya hukuman. Ini kedurhakaannya orang-orang Yahudi dahulu. Qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya, Allah kutuk orang-orang Yahudi yang melanggar kesucian hari Sabat, ya, dengan dijadikan sebagai kera-kera yang hina. Sebabnya karena mereka melanggar larangan Allah, ya, terkait dengan kesucian hari Sabat, maka Allah pun kutuk mereka menjadi kera-kera yang hina. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Sebabnya karena mereka durhaka. Akibatnya Allah pun kutuk mereka menjadi qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Ini
apa yang sudah Allah timpakan kepada umat terdahulu dari kalangan nenek moyangnya orang-orang Yahudi yang melanggar kesucian hari Sabtu. Kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in." Kalau tadi, yakni apa yang Allah timpakan kepada orang Yahudi yang melanggar kesucian hari Sabtu, sekarang Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. "Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in." Dan ketika mereka membuat kami murka, kami pun timpakan kepada mereka hukuman kami. Kami pun tenggelamkan mereka semuanya di lautan. Ini ancaman yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka membuat Allah murka. Allah pun murka dengan mereka, dengan menenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Ini terkait dengan hukum khabari al-kauni dengan amri syar'i. Kaitannya dengan hukum alam, terjadinya musibah, terjadinya bencana, ya, terjadinya kerak tadi itu salah satu contohnya, ya, dengan sebab kedurhakaan dari mereka dengan melanggar perintah syar'i. Contoh lain Allah berfirman terkait dengan hukuman bagi para pencuri. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Dan pencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Adanya hukum potong tangan sebabnya itu karena orang mencuri. Hukum yang pantas tentunya mencuri bukan semua bentuk pencurian, ya, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam yakni keputusan hukum itu. Salah satunya mungkin nilainya sudah mencapai ukuran tertentu. Kemudian juga syarat-syarat lain harus terpenuhi. Nanti dengan sebab mereka melanggar hukum ini, Allah pun tentukan hukum ini potong tangan bagi pencuri. Contoh lain di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah yakni menyiapkan bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar karena sebab amalan-amalan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, ini amalan berupa keislaman, satu. Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, ini amalan yang kedua, amalan keimanan. Wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat laki-laki maupun perempuan. Was-sadiqina was-sadiqat, yakni orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan. Was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang gemar bersedekah laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang gemar berpuasa laki-laki maupun perempuan. Wal hafidhina furujahumul hafidhat, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, harga diri mereka, kehormatan mereka laki-laki maupun perempuan. Wadzakirin Allah katsira wa dzakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah laki-laki maupun perempuan. 10 amalan ini ketika seorang menunaikannya, melakukannya, Allah menyatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka maghfirah, yakni ampunan dan juga pahala yang besar. Sebab Allah memberikan ampunan, sebab Allah memberikan pahala yang besar karena 10 amalan tadi. Amalan keislaman, amalan keimanan, amalan ketaatan, amalan kejujuran, amalan kesabaran, amalan khusyuk, amalan bersedekah, amalan puasa, amalan menjaga kemaluan, dan amalan berupa mengingat Allah. Ini sebab Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pahala yang besar karena 10 sebab itu. Wa hadza katsirun jiddan, yang semisal ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, maka pasti kita yakin bahwasanya pasti Allah pun akan membalasnya juga dengan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, setiap kejelekan yang seorang lakukan, maka pasti Allah pun akan membalas dengan kejelekan pula, dunia maupun akhirat. Kalau seorang yakin dengan hal ini, maka keyakinannya ini akan mendorong dia untuk terus berbuat kebaikan, akan mencegah dia untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan.
Meskipun mungkin sekarang dia belum mendapatkan akibatnya, tapi yakinlah pasti nanti akan ada akibat dari perbuatannya itu. Allah akan menimpakan kejelekan bagi mereka orang-orang yang berbuat kejelekan. Al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Kalau seorang suka melakukan kebaikan, Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan. Kalau seorang suka melakukan kejelekan, pasti Allah pun akan membalas pula dengan kejelekan. Ini barangkali ayat-ayat yang lain, contoh-contoh yang lain yang terkait dengan sebab dan akibat. Insyaallah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.